era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan sebuah organisasi. Kualitas dan kinerja karyawan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja tersebut, pelatihan SDM menjadi salah satu cara yang efektif. Pelatihan membantu karyawan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan para karyawan, sehingga mampu bekerja lebih baik dan produktif. Selain itu, pelatihan juga meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Dengan pelatihan yang tepat, organisasi dapat menghadapi persaingan bisnis dengan lebih baik dan mencapai hasil yang optimal. Sejalan dengan pentingnya pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam menghadapi persaingan bisnis, Afrala Beauty sebagai usaha yang terus berkembang juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan SDM yang memerlukan perhatian khusus agar dapat mendukung pertumbuhan perusahaan secara optimal. Nah, Afrala Beauty sendiri itu merupakan sebuah usaha toko skincare yang dirintis oleh Ibu Bella Rosa pada tahun 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, pendirian dari Afrala Beauty itu berawal dari penjualan pakaian dan pakaian tari hingga beralih fokus pada produk perawatan kulit atau skincare, dimana ini tuh mencerminkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, pertumbuhan usaha, permasalahan terkait pengelolaan SDM kian mengemuka. Nah, berikutnya kita masuk pada permasalahan utama yang dihadapi oleh Afrala Beauty yang meliputi kurangnya ketegasan dalam implementasi standar operasional prosedur atau SOP dan ketiadaan pengikatan kontrak kerja yang formal dengan karyawan, yang sebagian besar merupakan relasi pemilik usaha, di mana isu-isu yang terkait dengan permasalahan ini mencakup proses rekrutmen dan seleksi yang tidak terstruktur, minimnya program orientasi dalam pelatihan dan komprehensif, serta ketiadaan kontrak kerja yang mengikat karyawan dan sistem evaluasi kinerja yang berkala. Untuk solusi, oleh karena itu Afrala Beauty memerlukan program pelatihan SDM yang terstruktur untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan. Program ini meliputi proses rekrutmen yang efektif, seleksi melalui wawancara dan psikotes, orientasi karyawan baru, pembuatan kontrak kerja yang jelas, serta evaluasi kinerja secara objektif. Dengan pendekatan ini, Afrala Beauty dapat mengelola sumber daya manusia secara lebih optimal dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dari solusi yang kami sampaikan, metode yang kami lakukan mulai dari perekrutan karyawan, melibatkan perencanaan deskripsi pekerjaan yang jelas, penyebarluasan lowongan, menarik calon karyawan yang berkualitas, dan onboarding. Kemudian, indikator keberhasilannya adalah meliputi jumlah dan kualitas pelamar, waktu perekrutan, tingkat keberhasilan, dan diversitas pelamar. Seleksi karyawan mencakup pengumpulan informasi, pengajuan lamaran, tes, wawancara yang mendalam, pemeriksaan referensi, dan penilaian akhir. Indikator keberhasilan seleksi meliputi tingkat akurasi prediksi retensi karyawan baru, hingga kinerja yang memenuhi harapan efektivitas biaya dan kepuasan manajer. Kemudian, orientasi karyawan terdiri dari penyambutan, kemudian pengenalan perusahaan, penjelasan kebijakan dan prosedur, pengenalan tim, dan pelatihan awal. Kemudian, indikator keberhasilannya adalah orientasi meliputi kepuasan karyawan, pemahaman tentang perusahaan, waktu pencapaian kerja, retensi selama masa di perusahaan, waktu pencapaian kinerja, retensi selama percobaan, dan umpan balik positif. Kontrak kerja penting untuk kejelasan hak dan kewajiban untuk mencegah ketidakpastian yang berdampak pada motivasi karyawan. Evaluasi kinerja karyawan dilakukan dengan formulir penilaian berdasarkan sistem skor untuk menilai performa dan kedisiplinan karyawan, serta mencatat absensi karyawan. Nah, dari hasil wawancara dan dalam proses serta pelaksanaan program pelatihan yang kami lakukan, Ibu Bella Rosa selaku pemilik Afrala Beauty menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap pentingnya pengenalan atau pembenahan sistem pengolahan SDM di perusahaannya. Selama sesi diskusi daring, Ibu Bella Rosa itu secara aktif menanggapi pemaparan materi dengan mengajukan pertanyaan relevan serta memberikan respon yang menunjukkan kesadaran akan kebutuhan perubahan, baik dalam aspek rekrutmen, seleksi, orientasi, kontrak kerja, hingga evaluasi kerja.
Nah, owner juga menyampaikan pertanyaan terkait 5 materi yang disampaikan seperti rekrutmen, seleksi dan orientasi kontrak kerja, dan evaluasi kinerja, mana yang paling penting diterapi untuk perusahaannya dan kenapa itu penting. Dan pertanyaan yang diajukan selanjutnya oleh owner adalah bagaimana sih agar karyawan tuh bisa bekerja dengan baik dan dalam bekerja itu loyal terhadap perusahaan, karena kebanyakan karyawan itu bekerja tidak sesuai dengan SOP dan malah merugikan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa owner paham akan materi yang disampaikan dan dengan senang hati akan melakukan dan menerapkan sistem pengelolaan sumber daya di perusahaannya. Mengingat sekarang Afrala Beauty sudah memiliki karyawan yang dimana dalam waktu dekat ini belum ada rencana untuk melakukan perekrutan karyawan tambahan lagi. Sehingga untuk sekarang Afrala Beauty baru menerapkan program kontrak kerja kepada 2 karyawan yang ada saja. Sesuai dengan arahan langsung dari pemilik usaha, Ibu Bella Rosa, kontrak kerja ini ditujukan untuk 2 karyawan yang telah bekerja sebelumnya. Sehingga dari hasil penerapan program kontrak kerja ini, Afrala Beauty berhasil meningkatkan kejelasan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, menciptakan suasana kerja yang lebih profesional, serta memperkuat komitmen dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, penerapan kontrak kerja ini merupakan langkah yang konkret untuk Afrala Beauty dalam membangun sistem manajemen SDM yang lebih profesional dan terstruktur, sekaligus memberikan kepastian hukum serta kenyamanan kerja bagi karyawan yang telah berkontribusi terhadap perkembangan usaha. Hai, saya Bella, owner dari Afrala Beauty. Senang sekali beberapa waktu lalu saya sempat terlibat dengan mata kuliah manajemen bisnis kecil. Adik-adik kita yang kuliah di sana Dharma, ada Devina, Vera, Tito, dan Yoga. Jadi banyak hal yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan mata kuliah tersebut yang tentunya membantu di bisnis saya. Yang pertama saya terapkan adalah kontrak kerja. Jadi di bisnis saya itu sebenarnya sudah beberapa kali ganti karyawan, tetapi kita belum pernah menerapkan secara langsung adanya kontrak kerja yang terikat secara tertulis, hitam di atas putih. Jadi senang sekali kemarin saya dapat langsung gimana sih bikin kontrak kerja yang benar, apa aja yang perlu kita isi dan apa aja yang perlu kita tetapkan sama karyawan kita supaya kedepannya itu lebih enak gitu. Misalnya ketika karyawan cuti, libur, ataupun ada halangan lain tidak masuk kerja, kita bisa menentukan reward ataupun punishment sesuai kontrak kerja yang sudah kita tetapkan bersama, seperti itu. Jadi senang sekali, banyak hal yang saya dapatkan dan tentunya nanti kedepannya akan saya terapkan lagi bagaimana merekrut karyawan yang baru, kemudian standar-standar yang digunakan untuk merekrut karyawan yang berkualitas, yang tentunya dengan harapan nanti kita bisa mendapatkan timbal balik yang positif, baik dari kami di Afrala Beauty maupun karyawan, sama-sama saling menguntungkan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Devina, Yoga, Vera, dan Tito. Semoga sukses selalu ya. Bye-bye. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bella Rosa selaku owner dari Afrala Beauty yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu kami dalam memenuhi mata kuliah manajemen bisnis kecil ini. Atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, sumber daya manusia yang berkembang juga menghadapi tantangan dalam Tegasan dan implementasi. Salah kata. Nah, Afrala Beauty sendiri itu merupakan sebuah toko Tes, wawancara, mendalam. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.